Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Varian Akbar Rizky Santoso dengan NIM 2305 1204062 dari kelas DIP angkatan 23. Pada video praktikum kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai teknik hacking. Jadi untuk praktikum kali ini terdapat dua praktikum yang akan kita jalankan, yaitu yang pertama praktikum reconnaissance atau pengintaian, dan yang kedua itu adalah praktikum scanning. Kita mulai dari praktikum yang pertama, yaitu praktikum reconnaissance atau pengintaian. Jadi untuk praktikum ini kita akan menggunakan bantuan website dengan nama voice.com, yang nantinya kita akan memasukkan nama domain yang kita inginkan, kemudian akan ditampilkan informasi dari domain tersebut. Di sini misalkan yang pertama kita ambil dari kominfo.go.id. Untuk kominfo tersendiri ini ada domain information dan register information. Untuk kominfo.go.id ini adalah nama domainnya, kemudian diregister tahun 2010 atau didaftarkan tahun 2010, kemudian berakhir di tahun 2025, dan terakhir kali terjadi update itu di tahun 2023. Kemudian status oke, artinya domain ini aktif. Dan untuk name server, di sini Kominfo mengelola sendiri name server mereka. Kemudian untuk registrar information, yang mendaftarkan nama domain ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan URL domain.go.id. Kemudian kita akan lanjut ke domain yang kedua, miliknya tokopedia.com. Nah, di sini hampir sama seperti milik Kominfo tadi, bedanya terdapat tambahan seperti registeran kontak, administratif kontak, dan lain sebagainya. Tapi kita akan fokus ke domain information dan register information. Untuk nama domainnya sendiri adalah tokopedia.com dan diregister itu tahun 2008. Didaftarkan tahun 2008, dan kadaluarsa atau expires itu di tahun 2008, serta terakhir kali ada update itu di tahun 2023. Untuk statusnya sendiri itu adalah client transfer prohibited, yang artinya domain tersebut atau domain milik Tokopedia ini tidak dapat ditransfer ke register lain. Biasanya digunakan untuk langkah keamanan ya. Kemudian untuk name server di sini si Tokopedia menggunakan layanan dari Amazon Web Service atau AWS untuk pengelolaan DNS mereka. Kemudian ada register information, ini adalah nama korporasi yang mendaftarkan domain milik si Tokopedia. Kemudian ada ID unik dan informasi lainnya. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu miliknya bankmandiri.co.id. Nah, untuk milik bankmandiri.co.id ini juga sama, namanya adalah bankmandiri.co.id, kemudian diregister ini tahun 1999 dan expires di tahun 2006, serta terakhir kali ada update itu di tahun 2024. Statusnya sama seperti milik si Tokopedia, client transfer prohibited, dan untuk name servers mereka mengelola sendiri name server mereka. Kemudian untuk register information, ini adalah nama PT yang mendaftarkan domain milik Bank Mandiri, serta ini adalah URL yang digunakan. Cukup sekian untuk praktikum yang pertama, yaitu praktikum reconnaissance. Kemudian kita akan langsung lanjut ke praktikum scanning atau praktikum kedua. Untuk praktikum scanning itu sendiri kita akan menggunakan VirtualBox dan juga JNS3. Jadi yang perlu kita siapkan pertama kali yaitu VirtualBox. Di sini saya sudah melakukan cloning PC1 dan PC2 yang nantinya akan kita gunakan di JNS3. Kemudian kita akan masuk ke JNS3. Di sini saya sudah membuat folder untuk praktikum kali ini. Kemudian kita langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan ya PC yang ini yang sudah saya clone tadi, PC1 dan PC2. Kemudian kita lakukan penyambungan bebas ya. Di sini saya sambungkan dari LAN ke LAN. Kemudian kita jalankan.
dan kita tunggu hingga kedua PC menyala. Di sini kita akan lihat PC 1 masih melakukan reload, PC 2 juga sama, masih melakukan reload. Kita tunggu dulu. Jadi untuk langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu memasukkan IP dari kedua PC tadi, kedua PC yang akan kita gunakan. Di sini saya sudah masuk ke PC 1, kita masuk ke network connection, kemudian kita masuk ke properties untuk menambahkan IP. IP-nya di sini saya menggunakan 1.1. Kemudian subnet mask dan oke, kita close. Sini sudah terkoneksi, kita close. Kemudian ke PC 2 kita lakukan hal yang sama, properties, TCP/IP, kemudian kita masuk ke IP address, kemudian subnet mask. Di sini untuk PC 2 saya menggunakan 1.2. Oke, kita close. Dan di sini sudah terhubung. Nah, sekarang untuk memastikan apakah kedua PC terhubung, kita akan melakukan tes ping. Kita akan ping ke PC 1. Sini sudah ada balasan yang artinya berhasil. Kemudian kita akan lakukan dari PC 1 ke PC 2. Ini juga sudah berhasil, yang artinya kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu kita akan menginstal exam di PC 1 dan juga menginstal FreePort Scanner di PC kedua. Di sini kita masuk ke Windows Explorer, komputer dan lokal C. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan file yang akan digunakan. Untuk PC 1 kita akan tambahkan exam, dan yang ke PC 2 ini kita akan tambahkan FreePort Scanner. Oke, di sini kita sudah berhasil menambahkan. Kita install untuk FreePort Scanner-nya terlebih dahulu. Kita next saja semua. Create a desktop icon, kemudian install dan finish. Nah, di sini sudah siap digunakan. Ini kita close dulu, kita minimize, ini kita close. Kemudian kita masuk ke PC 1, kita install juga exam-nya. Kita next. Untuk service kita klik semua, install Apache, MySQL dan FileZilla, install.
Kita tunggu hingga proses instalasi selesai. Sini kita finish, kita tunggu. Sini basic package kita oke, kita yes. Nah, sini exam untuk kontrol panel sudah otomatis berjalan. Kemudian kita akan mencoba untuk melakukan port listening di PC ini atau PC 1 menggunakan perintah netstart min a. Jadi kita buka command prompt terlebih dahulu, kemudian kita ketikkan netstart min a. Nah, sini terdapat protokolnya, ada TCP dan UDP. Kemudian untuk local address, for region address, dan state listening ini artinya dia dalam kondisi nyala. Kemudian kita tadi sudah menyalakan exam control panel. Nah, di sini terdapat Apache, MySQL, dan FileZilla. Untuk Apache itu sendiri dia adalah HTTP. Kemudian untuk MySQL di sini dia adalah 3306, dan untuk FileZilla itu adalah FTP, yang artinya semuanya itu dalam kondisi menyala. 3306 dia listening, HTTP itu listening, dan FTP dia juga listening. Bagaimana jika salah satu dari layanan ini kita close? Misalkan Apache di sini saya stop terlebih dahulu. Kemudian kita cek lagi, HTTP yang sebelumnya ada di bawahnya FTP ini sudah hilang, hanya menyisakan FTP dan 3306 atau FileZilla dan MySQL. Kemudian jika MySQL nya saya stop, kemudian kita jalankan lagi. Nah, MySQL sebelumnya di atas 3389 ini dia sudah hilang. Jika sebelumnya statusnya itu listening di atasnya 3389, maka sekarang sudah tidak ada, yang artinya MySQL di sini dia sudah nonaktif. Kemudian bagaimana jika FileZilla di sini juga saya nonaktifkan? Kemudian kita lakukan netstart, FTP yang ada di paling atas juga hilang, yang artinya FileZilla di sini juga sudah dimatikan. Nah, jika kita lihat dari perbandingan awal, FTP, HTTP, dan juga MySQL di sini dia semuanya listening. Tapi ketika kita matikan satu-satu, dia akan menghilang atau status listeningnya itu hilang. Bagaimana jika kita nyalakan lagi semuanya? Sini sudah nyala semua. Nah, FTP listening, HTTP listening, dan juga 3306 listening, yang artinya di sini MySQL, FileZilla, dan Apache sedang menyala. Kemudian kita akan lanjut ke PC 2. Kita akan melakukan hal yang sama, namun bedanya kita akan menggunakan tools yang sudah kita install tadi, yaitu Freeport Scanner. Jadi untuk langkahnya di sini kita akan masukkan saja IP dari PC 1. Ini 192.168.1.1, dan untuk TCP portnya supaya bisa lebih detail kita isi miliknya si FileZilla, MySQL, dan Apache.
Jadi untuk Apache itu biasanya menggunakan port 80, kemudian untuk MySQL itu 3306, dan juga FileZilla itu adalah 21. Kemudian kita scan. Nah, di sini dia port status adalah open, yang artinya dia sedang statusnya adalah menyala ketika port ini sedang digunakan. Lalu kita lakukan hal yang sama seperti netstat sebelumnya. Bagaimana jika My Apache di sini saya hentikan? Kemudian kita akan masuk ke PC2 dan kita scan ulang. Maka si HTTP atau Apache ini dia statusnya close, yang artinya dia dimatikan. Kemudian bagaimana jika MySQL di sini juga saya hentikan? Kemudian kita scan ulang. Nah, sini 3306 juga close, MySQL dia close. Kemudian yang terakhir untuk FileZilla juga kita stop. Kemudian kita scan ulang di sini. Maka ketiganya akan close, yang artinya semua seperti MySQL, FileZilla ataupun Apache itu dalam kondisi yang mati. Kemudian kita nyalakan ulang. Sini sudah nyala semua. Kemudian kita scan dan dia statusnya atau port statusnya adalah open, yang artinya semua dalam kondisi menyala. Mungkin sekian video saya kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.